Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Kaifa Amalahum, seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan ini ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, muamalahnya Nabi Muhammad atau interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka yang tertimpa musibah dan juga kesusahan. Dan pada kesempatan pagi hari ini masuk pada bahasan yang baru, yaitu wa kana yahutsu ala riayatil aramili wal aitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk peduli terhadap janda-janda dan juga anak-anak yatim. Itulah kenapa baju saya hari ini ungu ya. Biar sesuai dengan tema ya. Makanya pik kemarin gitu ya tentang santunan janda gitu ya. Itu warnanya kenapa hijau terus? Itu warna Islam ya. Saya katakan kepada desainernya, ada sentuhan jandanya sedikit dong. Apa tat? Warnanya. Makanya keluarnya warna ungu ya. Pas dilihat tuh ada Pasha lagi nyanyi. Itu Pasha ungu ya. Oke, biar pian gak ngantuk ya, harus dikasih ice breaking dari pertama ya. Siap, perhatikan ya, ini penting hari ini nih. Ini mendorong pian insya Allah untuk peduli. Bukan menikahi, kalau menikahi itu bukan menyantuni namanya. Menikahi itu bab yang lain. Peduli dan menikahi dua perkara yang berbeda. Tapi dua-duanya kita bahas pagi ini. Saya rasa mungkin akhwat gak ada yang hadir ya. Siap. An Sahlin bin Sa'din radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bi isbi'aihi as-sabbabah wal wusta. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dan orang yang menyantuni anak yatim akan seperti ini di surga. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan orang yang menyantuni anak yatim. Anak yatim adalah orang yang meninggal darinya orang tuanya dan dia belum baligh. Maka itulah definisi anak yatim. Yang meninggal darinya orang tuanya, khususnya ayah, dan dia belum berumur 13 atau belum berumur 15, masih kecil. Maka ada keutamaan dari Nabi Muhammad SAW untuk siapapun di antara umatnya yang mengharapkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga beliau adalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Dan surga yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memohon masuk ke dalamnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah agar kalian dimasukkan ke surga Firdaus. Kenapa? Karena beliau di sana. Nabi Muhammad SAW di banyak riwayat menyebutkan keutamaan-keutamaan tertentu, dan keutamaannya di antaranya adalah kedekatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Artinya berarti Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi kepada kita bahwasanya surga yang akan didapatkan oleh seorang ini bukan cuma masuk. Kan kita tahu ya dalam riwayat Imam Muslim bagaimana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada seseorang surga itu seakan-akan sudah penuh. Lalu komplainlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua kenikmatan sudah diambil orang. Kemudian kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia, menawarkan kepada dia nikmat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebelum menawarkan nikmat adalah satu istana dan satu teritori yang biasa dimiliki oleh seorang raja. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia tawaran. Artinya kamu pengen apa lagi? Kemudian kata Nabi Muhammad, dia mengatakan, saya ingin nikmat yang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaka dzalik. Kamu mendapatkannya. Ada yang lain? Saya ingin nikmat yang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaka dzalik. Kamu dapat, silakan. Ada yang lain? Dia minta terus dan Allah berikan terus. Tak taunya di ujung sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan ini adalah pahala orang yang masuk surga yang paling bawah levelnya. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang masuk surga dan levelnya paling tinggi. Apa itu? Di surga Firdaus dan kemudian berdekatan pula dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Beliau isyaratkan dengan jari telunjuk beliau dan jari tengah, menunjukkan kedekatan. Sudahlah surganya surga tertinggi, surga Firdaus. Kemudian di surga Firdausnya berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan menyantuni anak yatim itu bukan sekali 1 tahun. Kecuali 1 kali 1 tahun, cuman yang Anda berikan cukup untuk dia 1 tahun.
keperluan mereka, kebutuhan mereka sama seperti kita, harian. Kalau misalnya mereka ada di sebuah yayasan, di sebuah panti asuhan, dan kemudian kita ingin mendapatkan keutamaan ini, berikan kepada mereka yang cukup untuk mereka untuk 1 bulan. Dan lakukan itu sebulan sekali. Dan alhamdulillah bidang sosial Yayasan Aklum Banjarmasin, kalau nggak salah yang hari ini tuh yang ke-24 ya Pak Saiful, yang ke-24, berarti udah jalan 2 tahun. Kita nggak tip lilin Pak Saiful, sudah 2 tahun. Santunan untuk janda, anak yatim, dan kemudian orang-orang yang du'afa, lemah. Walaupun secara pribadi, pian itu, saya nggak tahu orangnya soalnya, pian itu memberikan hartanya melalui ulun ya untuk kemudian didonasikan ke mereka. Dan ya ulun salurkan, ulun hanya perantara. Ulun memang pernah kemudian mencarikan untuk mereka itu misalnya untuk SPP-nya, untuk kebutuhan sebulanannya, itu enggak rutin. Akhirnya sampai kemudian sebagian jamaah itu, ya mungkin pian juga orangnya, saya nggak tahu. Pengennya itu bulanan biar jelas. Wah ini luar biasa. Saya nggak pernah bikin pik untuk donasinya, nggak pernah. Tapi kemudian sebagian pian lah yang mendekat khusus untuk itu. Karena keutamaan ini, tidaklah orang kemudian termotivasi melakukan satu amal saleh kecuali dia tahu keutamaannya. Di pesantren di Banjar, di sekolahan di Banjar, di Banjarbaru, di Martapura. Ulun pernah menceritakan ke pian kalau tidak salah bahwasanya kala itu ada seorang akhwat, dia lulus SMA tapi kemudian tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan dia kemudian WhatsApp, sudah zaman WhatsApp ya, beberapa tahun yang lalu saja. Bisakah ulun kemudian mencarikan sekolah yang gratis? Saya bilang kalau di Jawa banyak. Mau nggak kamu ke Jawa? Dia bilang, mama tidak mengizinkan. Kalau bisa yang di Kalimantan Selatan saja. Dan ulun hubungkan kemudian ke Ustadz Aiman. Selesai, sudah lulus akhwatnya. Itu ulun mencarikannya untuk sekian juta itu. Enggak sampai 1 menit. Ulun pilih beberapa donatur yang ulun kenal. Ya pian tahu itu aja orangnya. Usual suspect ya. Itu saja yang terduduh ya. Saya enggak perlu sebutkan. Saya WhatsApp dalam bentuk broadcast tapi spesifik. Itu belum 1 menit. Dan angkanya cukup besar. Karena untuk biaya sekolah dari masuk dan kebutuhan setahun. Ustadz, ini bagian saya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Taunya kemudian ada orang kedua, Ustadz saya ikut. Mohon maaf Pak, Bapak sudah keduluan yang lain. Oh kalau ada yang seperti ini lagi kabarin saya dong Tat. Ya saya kabarin beberapa orang nih saya bilang. Dan betul saja begitu ada yang lain. Entah itu Aiman atau yang lain kemudian menghubungi, carikan untuk fulan-fulan, udah saya tandain orang-orangnya. Subhanallah. Kita iri dengan orang-orang yang seperti ini. Karena sangat mungkin dengan hartanya dia menggapai surga Allah Subhanahu wa taala Firdaus, bahkan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW dengan hartanya. Sebagian jamaah itu subhanallah mengeluarkan puluhan juta itu ringan luar biasa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan itu amal hati. Kedermawanan itu amal hati. Kita sudah bahas di Minhajul Muslim. Dan itu berat. Tapi subhanallah sebagian orang Allah berikan anugerah kepadanya kelapangan hati dan jiwa. Mudah sekali kemudian
beramal saleh dengan hartanya karena dia tahu keutamaannya. Mungkin kalau yang di bidang sosial juga tahu sekali itu, seperti Al-Akh Bunata, seperti Abu Muslim atau Pak Saiful juga, kita tahu orang-orangnya. Dan mereka tentunya inginnya tersembunyi, mereka ingin merahasiakan amalnya, tapi kan ya minimal kita tahu. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh kameranya. Yang ini apa? Yang sebelumnya ya? Yang satunya ya. Begitu ulun mencari gitu ya ke beberapa donatur dan terkumpul, ulun belikan langsung. Taunya ada satu orang, dia mengharapkan bahwasanya semua biaya itu dia yang cover. Wah tidak Pak, ini beberapa orang yang menolong saya kemudian bisa kebeli ini. Siap Ustaz. Waktu itu saya lagi ada keperluan yang lain, makanya cuma ikut sedikit. Inisial sedikit itu adalah 5 juta ya. Oh iya Pak, nanti insya Allah kalau kita perlu peralatan lagi, insya Allah kita kabari pian. Siap. Ada perlu apa Ustaz? Ya untuk Rifkon TV, Imam Syafi'i dan masjid-masjid yang lain, kayaknya kita ini perlu drone Pak. Langsung ting tung. Langsung masuk duitnya. Full untuk satu drone. Subhanallah. Ringan sekali bagi dia. Bukan berarti kemudian ada jeda gitu, enggak, langsung. Subhanallah. Untuk peralatan dakwah. Karena dia tahu bahwasanya setiap video mungkin yang kita upload, Anda memiliki bagian di dalamnya, Anda memiliki jejak digital, Anda meninggalkan kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudahan tentunya demi kemudahan khususnya untuk dakwah ini. Dan ini mahal-mahal ini Pak. Subhanallah. Karena ngikuti standarnya Rifkon TV ya. Karena sebagian orang jamaah itu, ulun pernah lihat langsung TV-nya itu ada yang 50, ada yang 60. Kalau kualitas gambarnya apa itu yang dulu itu VGA. Kualitas gambarnya masih VGA. Itu muka saya nanti kayak Lego, kotak-kotak. Jadi kameranya harus yang sudah 4K ya. Ini 4K semua ya. K itu singkatan dari Khairullah. 4K. Khairullahnya 4. Siap, ini yang pertama. Jadi bukan setahun sekali. Kebutuhan mereka itu adalah setiap bulan. Dan ada yang mengurusi mereka. Ke mereka lah kemudian kita tunaikan. Semoga ulun sejak lama sih, sejak sebelum dibangunnya Intan Ilmu, ulun yang menyampaikan ide ke Ustaz Ahmad Zainuddin. Ngumpulnya di situ, di pojok situ. Ulun, Ustaz Aiman dan Ustaz Ahmad. Habis sholat zuhur di pojok situ. Kita bikin pesantren yuk. Ustaz Ahmad tuh. Oke Tad, siap, ayo. Konsepnya gimana ya? Saya yang munculkan pertama kali. Tanya 2 ustadz itu. Kita bikin pesantren yatim aja. Itu ulun tuh idenya. Karena rata-rata anak-anak yatim itu yang merangkulnya yayasan Syiah. Kita harus punya. Karena begitu banyak jumlahnya. Laki-laki yang meninggal dan dia meninggalkan anaknya yang masih kecil-kecil banyak, luar biasa. Kita belum bahas jandanya ya, anaknya dulu. Luar biasa banyak. Subhanallah. Kalau kemudian yang merangkulnya adalah orang-orang Syiah, manusiawi seorang akan membalas jasa orang yang menolongnya. Dinafkahi sampai besar, dikuliahkan ke Iran. Pulang jadi dai Syiah. Harus kita yang merangkulnya. Dan bersyukur sekali ya untuk Indonesia ini yang bisa menyaingi itu, panti asuhan Muhammadiyah. Di luarnya panti asuhan umum yang berbasis agama Muhammadiyah yang punya.
Ini penting jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah keutamaan untuk orang yang menyantuni anak yatim, mensponsori, mengkafil kehidupan mereka, yakni dengan harta yang kita miliki, bisa dikoordinir. Dan yakni orang-orang yang ada di sekitar kita, maksudnya yayasan-yayasan ada di sekitar kita, itu bisa kemudian kita bekerja sama dengan mereka. Tapi sejak sekarang, karena ada, ulun tahu sendiri, ada yayasan-yayasan seperti itu, munculnya itu dadakan kalau mau Ramadan. Habis Ramadan hilang. Ulun beberapa kali gitu ya, setiap tahun, bagian dari waktu ulun masih di Dahlia lebih tepatnya, PT Amanah itu punya program tahunan, mengunjungi panti asuhan setiap Ramadan. Dan tim mereka, itu taunya di tahun yang kesekian mereka sudah cross check bahwasanya yayasan tertentu atau panti asuhan tertentu itu hanya dimunculkan hanya ketika mau Ramadan, habis itu selesai. Jadi acting, dia nyewa anak-anak kecil. Kurang ajar enggak? Orang pengen beramal ditipu juga. Kenapa ulun tahu? Karena ulun keliling. Rata-rata semua yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, ulun sudah ke sana. Ulun tahu semua titiknya. Karena mereka diajak ke semuanya. Tahun ini ke beberapa titik, tahun depan beberapa titik. Ini tahu semua. Tak tahunya titik-titik itu, sebagian di antaranya ada yang hilang tanpa jejak. Waduh, karena kan bantuannya besar ya. Amanah ya. Harusnya iklannya air amanah di sini. Bu Imam, Bu. Ya, subhanallah. Biar saingan kita sama Wong Solo. Wong Solo kan amanah ya. Jamaah, subhanallah. Jadi ada saja orang yang hatinya mati seperti itu. Ini orang kan beramal untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dikibulin juga walaupun tentunya pahala sudah pasti untuk mereka. Pahala sudah tetap untuk mereka. Yang nipu ini loh. Orang pengen beramal ditipu juga. Na'udzubillah. Orang-orang yang sudah mati hatinya, sama seperti orang-orang yang nipu travel bodong itu. Iya, orang ngumpulin uang untuk hajian, lu nggak bilang umroh ya. Mungkin umroh juga. Orang itu nabung untuk bisa pergi umroh, ditipu, subhanallah. Nggak punya hati memang. Hatinya sudah menghitam mungkin. Hingga tidak tahu lagi apa itu perbuatan yang baik. Hingga tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar. Pokoknya kenikmatan dunia harus saya dapatkan. Walaupun harus nipu orang. Walaupun harus mengatasnamakan agama. Nipu orang mengatasnamakan agama. Iya dong, travel. Subhanallah. Padahal ketika Anda berbisnis dengan benar saja, Anda dapat untung dunia pasti. Nolongin orang ke tanah suci sudahnya jelas itu pahalanya. Anda mempermudah orang kemudian beribadah ke tanah suci. Apa kalau bukan pahala? Di dunianya plus sudah dapat duit. Tapi beneran aja. Jangan tipu-tipu. Orang-orang yang sudah mati hatinya ya. Na'udzubillah. Kemudian. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. As-sa'i 'alal armalah wal miskin. Kal mujahidi fi sabilillah. Wa asbuhu wa ahsabuhu qala wa kal qaimi la yafturu wa kas saimi la yafturu kal qaimi la yafturu wa kas saimi la yuftiru. Mohon maaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang menyantuni janda dan anak yatim, di sini terjemahannya anak yatim ya. Lafadznya padahal orang miskin. Karena hadis tentang anak yatim itu yang pertama. Sekarang janda dan orang miskin. Menyerupai seorang mujahid. Orang yang menyantuni janda dan orang-orang miskin. Apalagi kemudian fakir ya, levelnya lebih bawah. Orang fakir itu adalah orang yang untuk perkara primernya saja susah. Urusan makan mereka susah.
Tapi kalau miskin primernya oke, sekundernya susah. Kesehatan, sekolah anak, kendaraan, wah nggak punya mereka. Miskin itu. Nang kada bebini miskin juga bang. Miskin dalam artian bukan seperti hadis ini. Kasihan. Kada danang diimami, kan pandemi sembahyang di rumah. Kada danang diimami. Tapi imbah waladhdallin ada nang amin hantu. Waladhdallin. Amin. Akhwat bang, tapi hantu-hantu. Bertiga berempat ya Allah. Orang yang menyantuni janda dan anak yatim. Orang yang menyantuni janda dan orang miskin menyerupai seorang mujahid. Lalu beliau bersabda lagi, seperti orang yang mendirikan salat dan tidak pernah lelah, seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Pahalanya itu loh. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berpuasa terus-terusan, atau seperti orang yang menegakkan malam terus-terusan. Berikut keterangan Imam Ibnu Battal ya. Penting untuk kita baca keterangan beliau ini. Untuk memotivasi kita. Ingat ya, fokus kita adalah menafkahi, bukan menikahi. Karena itu babnya yang lain. Karena kalau sudah menikahi, adalah Anda berarti menafkahi istri. Ini menafkahi. Anda tidak menikahinya, tapi Anda menafkahinya. Apa makna nafkah di sini? Ntar kita sebutkan dulu keterangan Imam Ibnu Battal karena ini riwayat Imam Bukhari, di antara yang terbaik juga menerangkan adalah Imam Ibnu Battal. Kata beliau, "Man 'ajiza 'anil jihad fi sabilillah wa 'an qiyamil laili wa siyamin nahar." Barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang di medan perang. Tidak mampu untuk menegakkan salat malam. Tidak mampu untuk puasa sunnah di siang hari. Enggak mampu. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisiknya enggak kuat. Menegakkan salat malam mungkin setiap hari tahajud, sama, fisiknya enggak kuat. Kemudian puasa, sering puasa sunnah, mungkin kita bicara Daud misalnya, puasa sehari, berbuka sehari, enggak kuat juga dia, lemah. Secara fisik dia lemah, walaupun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang fisiknya lemah. Harus kuat kita. Bukan tidak dicintai ya, lebih Allah mencintai orang yang kuat ya. Nah, ini ada orang-orang yang tidak mampu. Bisa jadi mungkin kita orangnya lemah di semua sisi ibadah ini. Kata beliau, "Falyamal bihadzal hadits," maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Memang Anda mungkin lemah untuk berjihad di jalan Allah, berperang, walaupun sekarang lagi tidak ada. Anda mungkin lemah untuk kemudian menegakkan salat malam tahajud setiap hari. Lemah juga untuk berpuasa. Tapi Anda punya duit. Anda punya kelebihan harta. Falyamal bihadzal hadits, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Santuni janda, santuni orang miskin. Berikan kepada mereka uang yang cukup kemudian untuk menutupi kebutuhan mereka. Bukan setahun sekali, setiap bulan. Makanya kan bantuan kita itu sembako. Walaupun Al-Akh Abu Nata juga cerita orang itu ada yang pengennya uang. Ya kalau kemudian kita ganti ke uang, nanti ya ini ada ketimpangan dengan yang lain. Udahlah, bismillah. Dari pertama kita sembako aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni berharap dengannya kemudian cukup untuk mereka untuk 1 bulan. Walaupun saya rasa kurang sih ya. Tapi itulah kemampuan yang bisa kita berikan. Dan ini sudah yang kali ke-24. Berarti sudah 2 tahun. Dan sepertinya juga datanya selalu bertambah. Ya Bu Nata? Datanya bertambah terus. Jadi yang mau info tentang janda tuh tahu tuh orang pojok tuh, dia tahu. Berapa ikung gerang ya?
Abu Nata kalau pina ada nang betakun-takun seliwaran kayak itu aja harus ada sauti. Tapi kalau nang serius, anjar takun-takun aja ya lo. Ada kadatanya aja. Cari seorang nyaman enggak? Mereka para akhwat yang menjaga kemuliaannya, mereka menjaga kehormatannya. Terkadang Anda enggak tahu. Abu Nata tahu. Ya Abu Nata? Mantap. Maksudnya ya disantuni. Karena kita bukan membahas apakah menikahi janda mendatangkan berkah, itu bab yang lain. Karena pernikahan secara umum itu mendatangkan kecukupan, mendatangkan harta, mendatangkan rizki. Itu sudah keutamaan menikah. Bab yang lain terpisah. Mau perawan kek, mau janda kek, Anda menikah, janji itu dari Allah dan Nabi-Nya sudah ada. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Di antara keutamaan menikah, jika mereka fakir, bukan lagi miskin, fakir. Allah akan berikan mereka ghina, kecukupan. Apalagi kemudian di masa pandemik dan kemudian PPKM. Wah, hemat sekali nikah sekarang, buruan. Ketika pihak perempuannya, kami hendak acaranya yang kayak ini, kada kawa Pak aja. Dilarang pemerintah Pak aja. Juga ya, padahal kada berduit. Dia pengen pernikahan walimahnya di gedung dengan banyak orang, banyak makanan. Kada kawa Pak aja kita. Di kau aja kita Pak aja. Gila ya. Ayo aja anak nikah pian setumat aja. Namun kada kawa acara ganal, maharnya barang ganalilah. Kada kawa juga Pak nang paling utama tuh jar Nabi Muhammad, nang paling ringan. Ikam ini bisi duit kada pang jar. Penting ulun cinta anak pian ni Pak ya. Moya ka. Raja gaya lah. Aduh, dasar laki-laki ya. Wallahualam bissawab. Jadi kita enggak bahas itu karena kalau sudah menikahi keutamaannya sudah berbeda terpisah. Janji Allah itu pasti. Sekarang yang menyantuni. Wal yasa 'alal aramili wal masakin, hendaknya dia kemudian berusaha memenuhi kebutuhan, menyantuni, yakni maknanya memenuhi kebutuhan janda-janda dan orang-orang miskin. Bisa sih kemudian dimasukkan anak yatim di sini kalau kondisi mereka miskin. Double keutamaannya. Karena ada orang yatim dia tapi ditinggal oleh orang tuanya kaya. Dia ditinggalkan kekayaan tapi itu kan sedikit. Tidak banyak, sedikit. Liyuhsyara yaumal qiyamah fi jumlatil mujahidin fi sabilillah duna ayyakhtu fi dzalika khutwah, agar kemudian nanti dia di hari kiamat dikumpulkan bersama kelompoknya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kan tadi dia tidak mampu berjihad di jalan Allah. Physically dia lemah. Salat malam juga ya enggak bisalah setiap malam, lemah. Bawaannya ngantuk, uyuh. Puasa juga demikian, enggak tahan dia untuk kemudian berpuasa selalu. Tapi dia punya uang. Maka dengan uang Anda, dengan harta Anda, ambil kesempatan ini, praktekkan sabda Nabi Muhammad ini, kata Imam Ibnu Battal. Falyamal bihadzal hadis, amalkan hadis ini. Santuni anak yatim, santuni orang miskin, santuni du'afa, santuni janda-janda. Orang rata-rata memiliki izzah, memiliki kehormatan. Mereka anti minta-minta. Padahal mereka susahnya minta ampun. Tapi dia anti minta-minta, dia punya izzah. Kita kaum muslimin yang harus kemudian punya kepedulian. Diberi, mereka akan terima. Tapi kalau minta-minta, no. Makanya juga Abu Nata cerita gitu ya. Ada ketika diberikan santunan, kemudian minta ini, minta itu, pinjam ini, pinjam itu. No. Ini sudah berarti, ya ini perilakunya buruk. Belum katakan ke Abu Nata, antum jangan bermudah-mudah ya. Ini duit orang, saya bilang. Ya. Ini duit orang. Karena terkadang bisa jadi orang kemudian memilih kata-kata yang bagus sehingga kemudian kita iba ya.
Padahal dia perilakunya buruk. Kenapa dia seperti itu? Bisa jadi kemudian suka minjem uang sana sini, hutang sana sini. Akhirnya dia menjual kejandaannya. Dia menjual keyatiman anaknya. Padahal perilakunya buruk. Tentunya yang seperti ini ya sangat sedikit ya. Ya. Tapi ingat, poin pertama tadi, seorang kita laki-laki juga perempuan punya kehormatan dirinya. Meminta-minta, no. Tapi kalau kita bantu, ya mereka akan terima. Luang dibantu kok. Nah, kita harus yang, yakni harus peduli. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Agar dia nanti dibangkitkan di hari kiamat di kelompoknya orang-orang yang berjihad di jalan Allah tanpa harus melalui tahapan itu. Tanpa harus melangkah ke medan perang. Tapi dia levelnya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Menyantuni anak yatim, orang miskin, janda-janda, orang-orang duafa. Au yunfiq dirhaman, au yalqa aduwan yarta'u biliqa'i, au liyuhsyar fi zumratis sha'imin wal qa'imin. Atau dengan dia berinfak, menyantuni janda-janda, anak yatim, orang miskin, orang duafa. Dia juga dikumpulkan, dibangkitkan nanti di hari kiamat di kelompok orang-orang yang selalu berpuasa dan selalu menegakkan salat malam. Ya, karena di dunianya dia nggak mampu, salat malam selalu nggak mampu, puasa sunnah selalu nggak mampu, apalagi berjalan, apalagi berjuang di medan perang. Wah enggak, fisiknya lemah, tapi dia punya uang. Dengan hartanya kemudian dia meraih surga Allah. Dengan hartanya dia bahkan kemudian bukan cuma surga Allah. Kelompok yang utama dari penghuni surga dia bisa masuk ke dalamnya. Karena hartanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Wal muradu bis-sa'i al-kasibu lahuma al-amilu limu'natihima. Yang dimaksudkan dengan berusaha memenuhi nafkah. Artinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah janda dan kemudian yakni ya kebutuhan dia sebulan. Bukan 1 hari 2 hari. Artinya kita bekerja, akhirnya kemudian kita dapat uang, dengannya kemudian kita memenuhi kebutuhan janda tersebut, orang miskin tersebut, anak yatim tersebut, orang duafa tersebut. Makanya sering menerjemahkan dengan mensponsori. Makanya kata menyantuni itu, yakni jangan kemudian diidentikan, nafkahi itu jangan diidentikan dengan harus menikahi kalau janda. No. Bekerjalah, darinya kemudian Anda dapat uang, dan kemudian dengan uang tersebut bantu kebutuhan dia. Al-kasibu lahuma, orang yang bekerja untuk mereka berdua, janda dan anak yatim atau orang miskin, limu'natihima, untuk kebutuhan mereka. Karena bisa jadi banyak bahkan perempuan itu dia belum punya kebisaan yang dengannya bisa menghasilkan uang. Ya. Apalagi misalnya yakni yang masih muda kemudian meninggal darinya suaminya, dia belum bisa punya kebisaan. Bikin kue belum bisa, ngejahit apalagi. Dia betul-betul bisa ngurus anak waktu itu. Dia bisa ngurus suami, dia bisa ngurus anak, masak untuk secukupnya bisa lah. Untuk level catering belum. Meninggal darinya suaminya. Untuk dengan satu cerita ya, menggelitik ya. Kemarin ya. Kemarin ulun ngurus migrasi bank ya, dari BRI Syariah ke BSI ya. Jadi dari BRI saya pengen kuliah ya, Bina Sarana Informatika ya. BSI. Di parkiran nih. Sepeda motor sudah taruh, dirapikan oleh pengaman parkir, tiba-tiba ibu-ibu mendekat. Ibu-ibu ya. Kelihatan dari guratan, kan pakai masker tapi kelihatan guratan matanya, tua lah. Ding. Oh, iya Bu. Bu parah. Ding. Jauhi narkoba, nikahi janda muda. Aduh. Akur kading, akur bu. Tapi saya kaget.
karena saya dapat layanan spesial ya. Begitu sampai parkiran, itu karyawan mereka keluar, bahkan pimpinannya menemui saya. Ustaz, ada apa Ustaz? Itu ibu-ibu malah ulun tekipiknya apa aja sih? Jauhi narkoba, nikahi janda muda. Mantap tata aja. Ya Allah, saya bilang, wah ini naik ke kajian nih, pas banget besok nih. Ya Allah. Kada sempat pang tetakuni lah anak piankah kada sempat karena saya tekipik ya, saya kaget ya. Mbah anak sepeda motor modelnya tuh manuk langsung ke sini ding ya. Ya Allah. Bisa jadi kemudian semua yang parkir mungkin beliau gitu kan ya, saya nggak tahu juga. Bu, mantap Bu. Wallah bisa. Jadi ini saya tutup dengan perkataan Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan berusaha memenuhi nafkah itu adalah bekerja untuk mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi bedakan antara menikahi dan menafkahi. Menikahi keutamaan terpisah. Mau janda, mau perawan, keutamaannya terpisah sudah. Tapi kalau ini betul-betul kita eksternal, kita dari luar. Membantu kebutuhan mereka dan juga anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ini bentuk interaksi Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sebelumnya kita membahas beliau, yakni menanggung kebutuhan mereka, Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian muncul bab ini. Ya, beliau kemarin kan menghandle ponakannya, yakni beliau yang menafkahi ponakannya. Artinya kamu jangan takut. Kemudian beliau dorong umatnya ini untuk melakukan hal yang sama. Dan di sekitar kita yang demikian banyak. Sisihkan harta Anda. Mungkin kita tidak memiliki keutamaan hingga bisa selalu berpuasa sunnah. Selalu kemudian salat malam. Apalagi berbicara jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jauh. Tapi Anda bisa memiliki level mereka. Dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama mereka karena Anda menafkahi janda dan kemudian orang miskin dan anak yatim. Anda bekerja, darinya Anda mendapatkan uang, sebagian uang Anda tentunya untuk nafkah keluarga Anda sendiri, Anda berikan kepada mereka untuk kebutuhan mereka. Dengannya insyaallah seorang bersama Nabi Muhammad SAW di surga berdampingan dan memiliki level yang sangat tinggi ketika dibangkitkan bersama orang-orang mujahidin, shaimin, qaimin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang gemar berpuasa dan orang-orang yang gemar menegakkan salat malam dengan harta Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lunakkan hati kita, jiwa kita, hingga kemudian kita mudah mengeluarkan harta, menjadi orang yang dermawan, peduli dengan orang di sekitar kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.